operator masing. Ini saya ulang. Aries. Oke. Berikutnya. Nah, setelah seperti ini, maka jenengan karena ini saya sudah sempat menggunakan cara yang sama seperti ini, maka ada dialog seperti ini. This account is already being used on this computer by Aris, gitu kan ya, sebagai person 2. Karena saya ini sudah menggunakan, saya klik close ya. Kalau jenengan yang belum, maka pasti tidak akan muncul seperti ini. Nah, nanti keuntungannya bagaimana? Sekali lagi, nanti di layar desktop panjenengan akan muncul 2 simbol Chrome. Yang pertama, Chrome dengan akun Gmail biasa Anda. Yang kedua, Chrome dengan yang akun belajar ID-nya. Ketika nanti jenengan klik double di salah satu Chrome itu, maka jenengan ya masuk sebagai itu. Jadi tidak akan nanti bolak-balik sign in atau masuk terus. Itu keenakan dari keuntungan ketika kita membuat shortcut Chrome masing-masing akun yang kita miliki. Ya. Sampun. Sekarang kembali lagi ke akun yang sudah saya buka ini, ya, di Classroom yang sudah kita buka, yang kita buat kemarin. Kelihatan tulis kelas IPA 7B, ya, yang sedang terbuka, ya. Ini kelas ya 7B sampai negeri 1 Kedung. Oke, ya. Ini berarti adalah kelas di Google Classroom saya yang menggunakan akun belajar ID. Nah, sekali lagi jenengan bisa ceknya lewat pojok kanan atas ini, Bapak Ibu. Oke, sampun. Nah, sekarang bagaimana cara mengundang anak-anak? Cara mengundang anak-anak itu bisa dengan beberapa cara. Yang pertama, dengan membagi link kepada anak, kemudian kita share melalui WA, atau jenengan tinggal copy ini. Ini di bagian di bawahnya, kelas IPA 7B SMP Negeri 1 Kedung, ada tulisan kelas code atau kode kelas. Nah, ini jenengan klik saja, kemudian jenengan copy atau copy invite link ini juga bisa, seperti tadi yang saya bilang, atau sekedar copy ini saja juga bisa. Di copy, contoh seperti ini. Kemudian Bapak Ibu sekalian masuk, mungkin sambil belajar, nyon tolong sekarang jenengan berpura-pura sebagai siswa masuk ke kelas IPA 7B dengan menggunakan kode yang saya tampilkan ini. Monggo Bapak Ibu sekalian. Caranya bagaimana? Untuk bisa gabung, saya ulangi ya. Ini DV3TBIR tadi sebagai kode kelasnya. Saya copy dulu, kemudian saya tutup. Kemudian kembali ke sini, misal non sewu. Monggo Bapak Ibu sekalian, cara bergabung sebagai siswanya dulu. Ini tombol plusnya diklik. Ada 2 pilihan ya. Join class dan create class. Kalau join class berarti jenengan bergabung ke kelas tertentu sebagai siswa. Kalau create class berarti jenengan membuat kelas baru. Monggo kita coba diklik join kelasnya, maka akan tampil seperti ini. Tampilannya kelihatan ya. Nah, di sini untuk kelas code-nya atau kode kelasnya tinggal jenengan tuliskan kode yang tadi sudah saya tampilkan. Ini kodenya. DV3TBIR. Kecil semua hurufnya, gandeng semua tanpa ada spasi. Ketika kita sudah kopikan atau masukkan kode kelasnya, otomatis akan ada tombol yang menyala di sini sebelah kanan atas. Tombol join atau gabung. Ketika sudah
tinggal jenengan klik. Nah, ini yang dilakukan oleh siswa untuk bisa bergabung ke kelas tertentu, ke kelas panjenengan yang jenengan buat tadi contohnya. Monggo Bapak Ibu sekalian, sambil kita belajar, sambil jenengan juga tahu caranya bergabung sebagai siswa, biar nanti untuk memberitahukan kepada siswanya juga mudah karena tahu caranya. Monggo. Saya cek nanti di kelas 7B jenengan sudah masuk sebagai siswa saya ataukah belum. Saya tampilkan ini sambil kita jeda sebentar nggih. Saat ini sedang adzan zuhur, sambil Bapak Ibu sekalian mencoba untuk bisa bergabung ke kelas IPA 7B yang sudah saya buat. Jenengan semuanya saya minta bergabung sebagai siswa dulu. Terima kasih, sambil jeda adzan. Kita dengarkan adzannya. Di luar itu sudah muncul. Seperti itu membuat itu lagi dan saya ada satu.
Bisa nih. Tinggal diklik lagi yang itu. Ya. Oke, kembali lagi Bapak Ibu sekalian, kita coba lihat ya di kelas IPA tadi yang saya sudah share kode kelasnya. Saat ini sudah ada yang bergabung sebagai siswa saya. Jenengan bisa persani di sini ada Bu Listianawati, ada Bu Umi, dan Bu Ruhaini. Bagaimana dengan yang lainnya? Yang penting bisa dulu aja. Misal belum bergabung, enggak apa-apa, tapi bisa nggih, bisa mengikuti caranya nggih. Dalam hal ini jenengan bisa melihat di kelas IPA 7B SMP Negeri 1 Kedung ini, berarti saat ini adalah guru yang ada di kelas tersebut adalah satu, yaitu saya sendiri. Kemudian siswanya di sini sudah bergabung 3 siswa. Nah, nanti jika jenengan sudah nge-share ke grup WA masing-masing, maka otomatis nanti setiap anak bisa bergabung dan jenengan bisa cek masing-masing ini apa namanya people atau anggota dari masing-masing kelas yang jenengan buat. Misal 7B, oh berarti siswanya yang memang ini harusnya. Kemudian 7C, 7A, dan yang lainnya, maka dengan daftar siswa masing-masing. Sakit nggih Bapak Ibu nggih, kita lanjutkan nggih. Sing senau sing bingung. Aku dadi ikut sendiri. Nah, berikutnya di sini kan ada 4 tombol ya yang jenengan bisa lihat. Ada stream, ada classwork, ada people, ada grades. Nah, stream ini mungkin kalau dalam bahasa Indonesianya itu ada yang tulisannya adalah forum. Kemudian classwork adalah tugas kelas, people berarti anggota, grades-nya berarti adalah kelas atau tingkatannya. Sorry. Maaf, grades di sini adalah nilai. Grades artinya di sini adalah nilai. Oke. Kita coba per satu menu yang ada kita coba manfaatkan. Yang pertama di stream. Stream itu layaknya di forum, Bapak Ibu sekalian. Hampir seperti kalau jenengan berada di Facebook di halaman utamanya atau di beranda, kalau nggak salah. Maka jenengan bisa membuat pengumuman atau membuat apa istilahnya story kalau dalam Facebook. Nah, ini contoh jenengan buat pengumuman. Karena di sini saya punya kelas 7A dan 7B IPA, maka nanti saya bisa membuat kelas meskipun saya sedang berada di kelas 7B, saya bisa membuat pengumuman atau kalimat pembuka di pembelajaran untuk 2 kelas yang saya miliki. Kalau saya memiliki 10 kelas, bahkan bisa juga nanti saya membuatnya untuk sekaligus 10 kelas. Contoh. Oke. Contoh di sini saya memberikan salam pembuka. Assalamualaikum. Kita saat ini sedang belajar
IPA. Contoh ya. Ini silakan buka materi dan tugas yang telah saya masukkan dalam tugas kelas atau classwork. Ini contoh ya. Ini misal saya sekaligus karena kebetulan di pembelajaran jarak jauh saat ini kita pembelajarannya hampir yang secara daring adalah melaksanakan pembelajaran sekaligus di beberapa kelas pada tingkatan yang sama, di waktu yang sama. Contoh, misal jenengan dikasih jadwal untuk mengajar IPA kelas 7 ABC, maka otomatis 7 ABC itu juga harus jenengan layani di waktu yang sama. Untuk mengajar di waktu yang sama tentunya kalau itu secara luring sangat-sangat susah sekali dengan 3 kelas yang berbeda. Tapi ketika kita menggunakan cara daring, maka kita bisa dipermudah dengan beberapa fitur yang sudah disediakan. Ini contoh sekaligus mau buat pengumuman di kelas 7B. Maka tinggal dicentang saja ini kotak di sebelah kirinya, 7B dan 7A. Sehingga yang ada di sini bukan lagi kelas 7B saja, contoh, bukan lagi kelas 7B saja seperti semula. Tapi yang tampil nanti adalah 2 classes atau 2 kelas. Sebanyak kita yang centangnya tadi berapa kelas yang kita centang. Seperti itu. Kemudian kita bisa langsung post. Kalimat pembuka ini langsung kita klik post, maka nanti kalimat ini akan bisa dilihat oleh seluruh anggota dalam kelas yang kita centang tadi. Nah, ketika mau langsung memberikan materinya di sini, tidak harus di bagian classwork, maka kita juga bisa menambahkan atau menyisipkan atau melampirkan file atau materi atau bahan yang akan kita berikan kepada siswa. Di sini ada pilihannya, file yang ada di Google Drive, ataukah itu berupa link, ataukah berupa file yang ada di laptop jenengan atau di perangkat yang jenengan gunakan, tinggal pilih nanti, ataukah berupa YouTube, video YouTube dari YouTube. Ini sudah ada diberikan link yang untuk menempelkannya atau menautkannya. Nah, kali ini saya tidak memberikan apapun karena nanti saya mau memberikannya di bagian classwork. Maka di sini untuk yang penyisipannya atau simbol add ini tadi kita tidak apa-apakan. Kita langsung post. Seperti ini Bapak Ibu. Maka di sini akan kelihatan pada pukul 11:56 Aris Anissa atau guru dalam hal ini di kelas ini memberikan salam pembuka seperti ini, dan nanti semua siswanya ketika membuka atau ada pemberitahuan di emailnya atau ada notifikasi di HP-nya, maka nanti dia tinggal klik dan bisa melihat apa yang disampaikan Bapak Ibu gurunya di kelas tersebut. Kemudian coba kita cek di kelas mana saja tadi kita memberikan pengumuman. Di kelas 7B iya dan 7A iya. Kita cek di kelas 7A-nya. Dengan cara klik menunya niki ya. Kemudian kita klik pilih kelas 7A. Nah, di kelas 7A seperti yang tadi saya sudah katakan akan ada pengumuman yang sama persis seperti yang ada di kelas 7B. Jadi kita menghemat tenaga, menghemat waktu, jadi sekaligus materinya sama. Beda kalau pembelajarannya secara luring, pastinya di tiap kelas mempunyai kecepatan yang berbeda-beda. Karena ini daring,
maka kita bisa membuatnya benar-benar seolah sama rata, sama jalannya, sama geraknya. Kembali lagi ke kelas 7B tadi ya. Misal kita karena panjenengan kan berada di kelas 7B, maka saya kembali lagi ke kelas 7B. Sekarang kita coba di kelas work-nya. Bagaimana cara kita memberikan materi ataupun tugas? Nah, tentunya biasanya untuk pertama kali dulu yang kita lakukan adalah mengabsen atau memeriksa kehadiran siswa. Nah, kita bisa menggunakan beberapa cara. Di antaranya yang pertama adalah kita bisa memberikan berupa, kita create dulu, berupa assignment. Misal contoh seperti ini, berarti kita memberikan semacam tugas. Tugasnya apa? Tugasnya yaitu siswanya diminta untuk mengisi absen atau mengisi daftar hadirnya. Ini contoh ya, saya kasih keterangan daftar hadir pertemuan 1, misal ya. Nah, instruksinya atau perintahnya terserah jenengan bagaimana, tapi contoh saja. Silahkan isi daftar hadir berikut sebagai bukti kalian mengikuti pembelajaran IPA hari ini. Kemudian kita bisa buat untuk pengecekan daftar hadirnya tadi bisa berupa form. Contoh seperti ini. Kita langsung buat formnya. Jangan lupa Bapak Ibu, selalu yang pertama kita lakukan ketika ada form kosong seperti ini dengan judul untitled form atau form tanpa judul, maka kita klik di pojok kiri atas sendiri, bukan di bagian yang tengah yang tampak besar ini. Saya ulangi, yang kita klik adalah yang di bagian kiri sendiri. Misal daftar hadir pertemuan 1. Atau kita beri tanggal juga bisa. Nah, kita tinggal klik di bagian tengahnya, otomatis apa yang kita tuliskan di pojok kiri atas tadi akan tercopy di bagian yang tengah ini. Ya, daftar hadir pertemuan 1 contoh. Misal diisi pada saat pembelajaran IPA pertemuan 1. Misal kita beri tanggal. Saat ini kita berada di tanggal 3 Juni. Dua. Ribon? Oke. Lanjut. Sekarang untuk mengisi daftar hadir, kita butuh data apa saja dari siswa? Yang pertama tentunya biasanya adalah nama. Kalau saya biasanya menuliskannya untuk memberikan survei atau form ke anak ini, saya memberikan keterangannya nama lengkap. Kenapa? Karena seringkali siswa kalau hanya disuruh nulis nama, dia hanya akan menulis nama panggilan. Nah, padahal yang kita butuhkan adalah nama utuhnya, sesuai yang ada di daftar hadir yang kita miliki untuk penilaiannya. Ini contoh nama lengkap, kita buat short answer saja. Kemudian kita klik required-nya atau wajib diisinya atau wajib diberikan respon oleh anak. Kemudian kita plus di sini, kita tambah misal kelas. Nah, untuk kelas, jenengan bisa banyak cara untuk anak bisa mengisinya. Yang pertama multiple choice, monggo.
yang berikutnya bisa jadi short answer juga. Misal anak nanti menuliskan jawabannya 7A, 7B, dan seterusnya. Atau juga bisa drop down. Nah, ini contoh. Ini misal kelas 7A. Kemudian yang berikutnya 7B. Nah, ada dua kelas yang saya buat di sini. Maka nanti untuk anak-anak yang ada di kelas 7A dan 7B bisa menggunakan ini untuk dua-duanya. Oke, kita lanjut. Kemudian kita butuh apa lagi? Misal nomor absen. Nomor absen ini kita bisa juga buat sama seperti yang kelas ini tadi, kita buat drop down biar nanti anak tinggal hanya pilih saja. Seperti ini contoh, berarti nanti absen 1, absen 2, absen 3 dan seterusnya. Atau kalau jenengan punya file yang ada di Word sudah ada urutan 1 sampai 10 misal, tinggal copy saja dari Word. Ini Bapak Ibu. Itu langsung bisa otomatis, jadi nggak manual diisinya. Ini 8, 9, 10. Contoh seperti ini. Nah, oke. Karena kita ada di pembelajaran daring, biasanya kan untuk yang tidak hadir kan nggak mungkin dia bisa tahu ada linknya. Sehingga tidak usah, kalau bagi saya, bagi kami, di sini kami tidak memberikan opsi hadir dan tidak hadir. Otomatis yang mengisi berarti hadir. Seperti itu. Berarti yang saya butuhkan untuk form daftar hadir hanya seperti ini, contoh. Kemudian kalau sudah selesai, ini yang kita buat untuk daftar hadirnya, maka kita tinggal kembali ke classwork-nya. Nah, di sini kita cek, coba untitled form tadi yang kita buat, maka otomatis akan masuk ke form daftar hadir yang kita buat barusan. Otomatis ya. Nah, ini kalau sudah, tinggal kita share saja ke anak. Kembali lagi ke sini ya. Kita share-nya ke mana? Ke kelas 7B dan juga kelas 7A. Ini contoh, berarti 2 kelas. 2 kelas, sudah. Nah, pengisiannya kembali lagi karena ini masih daring dan juga susah untuk bisa mengendalikan anak dari jarak yang begitu jauh dari rumah, dari sekolahan ke rumah masing-masing, maka saya tidak memberikan batasan waktu. Yang penting anak bisa hadir, mengisi, kemudian dia bisa melihat materinya, belajar dan seterusnya. Maka saya membuatnya agak lebih simpel, agak lebih mudah. Nah, yang di sini paling mungkin yang nanti kita akan coba buat adalah create topiknya. Ini contoh daftar hadir semester 1. Contoh ini nggih. Kelas 7 semester 1. Contoh seperti ini. Ya. Langsung ada tombol assign di sini atau tugaskan. Kita bisa pilih di sini ada panah ke bawah, nggih. Ada assign, ada save draft. Kalau merasa draftnya belum komplit atau belum sesuai dan pengen nanti mau diedit lagi, bisa juga di save dulu draftnya. Baru nanti ketika kita benahi lagi, kita baru tugaskan. Atau langsung di-assign juga, langsung ditugaskan. Ini contoh. Ya. Jadi nanti di sini di bagian classwork sudah ada satu tugas yang kita berikan, yaitu mengisi daftar hadir kelas 7 semester 1 untuk pertemuan 1. Monggo, sambil kita belajar bareng-bareng di sini,
Jenengan bisa lihat di classwork yang sudah ada di sini tadi. Pak Agus, Bu Lis, Bu Istiqomah, Bu Umi, Bu Ruhaini, kita coba cek, kita coba tolong jenengan tadi masuk ke classwork-nya, kemudian jenengan isi daftar hadir pertemuan satunya. Bisa pakai Zoho tidak ya? Bisa. Kalau bisa pakai Zoho berarti nanti kita menyisipkan link modelnya. Kalau ini yang kita lakukan saat ini, kita menggunakan cara form biasa, form dari Google sendiri. Monggo Bapak Ibu. Nyon tolong diisi. Monggo diisi. Nanti sebagai guru kita bisa ceknya dari sini Bapak Ibu. Ini ada question, ada respon. Ada pertanyaan, ada jawaban. Nanti ketika sudah ada siswa yang mengisi, maka respon ini akan ada angkanya seperti yang tampil saat ini. Jenengan bisa mersani sudah ada satu di sini. Ini contohnya Pak Agus Hidayat sudah mengisinya. Kemudian disusul Bu Umi Mutmainah. Nah, jadi nanti kita sudah langsung bisa melihat, oh iya sudah ada siswa yang masuk. Seperti itu. Kalau nanti kita butuh untuk dicetak bukti daftar hadir siswanya, kita bisa cetak melalui simbol Excel ini ya, spreadsheet ya. Jenengan klik saja create spreadsheet-nya, nanti diklik buat atau klik create seperti ini. Nah, maka akan tampil di sini spreadsheet, ini file online yang bisa kita buka kapanpun dimanapun. Ini yang langsung ada responnya berupa data dari siswa yang sudah hadir dalam kelas tersebut. Bukti dari daftar hadirnya si anak tersebut. Contoh di sini Pak Agus sama Bu Umi sudah mengisinya dengan nomor absen 1 dan nomor 3 dan seterusnya. Kita nanti bisa untuk cek tiap daftar hadir yang kita share kepada anak untuk bisa melengkapi dokumen-dokumen kita. Oke, sampun nih Bapak Ibu. Mungkin memberikan tugas yang lainnya, bisa enggak ya? Bisa, sangat bisa sekali. Contoh lagi, misal sekarang kita buat materinya. Kita buat materi, ini kelas 7, Tata Surya ya, misal ya. Tata Surya. Nah, ini kita bisa tuliskan di deskripsi ini merupakan tujuan dari Tata Surya ini. Pembelajaran Tata Surya ini kita buat untuk apa sih, contohnya seperti itu. Maka kita bisa membuat ini sebagai contoh, saya ambilkan materi kelas 7 Tata Surya. Nah, ini ya. Menunggu. Nah, ini kompetensi dasarnya apa dari materi Tata Surya tersebut. Kemudian tujuan dari pembelajaran Tata Surya itu apa saja. Kita bisa kopikan ke kolom deskripsi tadi. Ini contoh. Tujuan pembelajarannya mulai dari yang pertama, kemudian kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Kalau biasanya saya ngopinya dari file Word itu akan lebih mudah. Hasilnya biasanya langsung otomatis tertata rapi. Nah, ini ya contoh ya. Nah, ini kan baru tujuan pembelajarannya, kemudian ini baru judulnya. Isi materinya kan nggak mungkin kita kopikan di sini semuanya. Maka kita bisa memberikan attach file atau menyisipkan filenya. Kita cari,
Kita browse di mana kita meletakkannya di laptop kita. Ini kelas 7, kita ambil materi tata surya. Kita double klik langsung, otomatis nanti file tersebut akan tersimpan di bagian tugas kelas. Oke, kita lihat. Nah, di sini Bapak Ibu. Ini bagian bawah di sini sudah ada dengan simbol segitiga ini, artinya dia langsung tersimpan juga di drive kita. Nah, file-file ini yang sudah ada di drive ini, otomatis nanti akan tertata secara rapi di folder Google Classroom atau Classroom milik kita. Ini contoh seperti ini, dan ini materi berlaku untuk kelas 7 semuanya. Maka kita centang 2 kelas yang kita miliki, kemudian sekali lagi dibuat topiknya. Kali ini adalah materi KD 3.11 dan 4.11. Contoh ya, seperti ini. Nah, untuk semua siswa yang ada di 2 kelas, yaitu kelas A dan kelas B. Kita tinggal post atau kita tinggal kirim. Nah, otomatis di sini classwork-nya sudah muncul 2. Yang pertama adalah materi, kemudian yang kedua tadi atau yang pertama justru yang kita buat adalah daftar hadirnya. Seandainya kita masih memiliki materi tambahan lagi di luar file yang tadi kita kirimkan ke anak, maka kita bisa membuat lagi materi lagi, tata surya misal lagi, atau mungkin jenengan khusus langsung spesifik, misal akibat dari rotasi, misal seperti itu, punya file tersendiri, maka jenengan bisa membuat yang sama seperti tadi, memberikan filenya atau memberikan sekedar linknya. Kita contoh di sini, kita buat ada akibat rotasi bumi. Ini contoh ya. Saya bukanya ini contoh di blog ruangguru.com misal. Ini kita copy saja linknya, address-nya. Kemudian kita kembali ke sini. Linknya tinggal seperti ini. Add link seperti ini. Ini pelajari akibat rotasi bumi. Nah, topiknya karena masih seputar KD 3.11 tentang tata surya tadi, kita klik topik yang sama. Sebagai contoh, kemudian kita klik seperti ini, 2 kelas kita berikan materi yang sama lagi untuk tambahannya. Kita tinggal post seperti ini Bapak Ibu. Nah, yang tampil di sini, ini saya mau menunjukkannya adalah bahwa untuk topik yang sama tentang KD 3.11, 4.11 tentang tata surya, kita sudah memberikan 2 materi. Kata nih Bapak Ibu. Nah, bagaimana dengan untuk tugasnya nanti? Nah, kalau tugas kembali lagi ke assignment atau mungkin kuis, tugas kuis dan seterusnya, monggo jenengan memberikan tugas sesuai dengan yang jenengan inginkan. Bisa mungkin anak diminta praktek di rumah membuat satu peran rotasi bumi, jadi ada bumi, matahari, dan juga mungkin bulan, atau mungkin dengan planet-planet yang lainnya, anak-anak diminta untuk bermain peran dengan saudaranya saja. Karena kan masih di masa pandemi, harapannya tidak terlalu banyak kerumunan. Maka jenengan bisa minta anak tersebut membuat video permainan perannya tadi, kemudian jenengan sebelumnya tentunya dikasih dulu skenarionya dan yang lainnya. Nanti videonya dikirimkan ke panjenengan,
maka video-video tersebut akan tertata rapi di drive panjenengan sekalian. Dan jangan khawatir, karena kita menggunakan akun Belajar ID, maka akun tersebut sangat-sangat longgar sekali penyimpanannya. Sampai di sini dulu Bapak Ibu sekalian, ada yang mau ditanyakan? Jadi kita tadi targetnya hari ini kelas yang sudah kita buat kemarin, kita bisa memberikan pengumuman kepada siswa, bisa memasukkan atau menggabungkan siswa ke dalam kelas tersebut, bisa memberikan tugas, memeriksa kehadiran, dan juga memberikan materi. Sampai di sini, ini target kita hari ini insya Allah sudah kelar semua. Tidak usah terlalu bertele-tele, tidak usah terlalu banyak hal yang membingungkan, yang simpel-simpel saja dulu. Monggo Bapak Ibu, kalau memang ada pertanyaan, saya persilahkan. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, mungkin kita bisa menyimpulkan pertemuan hari ini. Monggo. Dipakai mic-nya aja Bu, kalau jenengan pengen ini apa namanya, sambil ngomong di sini biar kelihatan dan kedengaran yang lainnya. Jenengan mic-nya yang mati tadi dinyalakan. Tapi suara saya tadi kedengaran toh Pak? Gitu. Nah, jadi nggak harus pakai headset kayak apa sebenarnya. Oke, monggo Bapak Ibu, kalau sudah bisa semuanya, alhamdulillah, berarti apa namanya, kita hari ini sudah sesuai target kita. Mungkin yang perlu saya tambahkan di sini adalah tadi kita menambahkan siswa. Bagaimana kalau kita mau peer teaching? Bagaimana kalau kita mau mengajar di kelas yang sama dengan sesama guru yang memantau juga kelas tersebut? Maka kita bisa klik simbol plus yang ada di title untuk yang teacher atau gurunya. Ini di sini contoh. Bu Lis tadi misal Listianawati. Nggih. Listianawati 75 nggih Bu nggih. Guru SMP Belajar ID. Ini contoh seperti ini, saya undang sebagai guru. Maka nanti di emailnya Bu Lis akan muncul pemberitahuan dia diminta bergabung sebagai teacher di kelas 7B yang saya buat saat ini. Dan ketika nanti Bu Lis mengikuti petunjuk di emailnya, dia gabung sampai selesai tahapan-tahapan yang harus dilalui, maka nanti otomatis Bu Lis akan menjadi guru juga di kelas 7B ini. Dia berhak juga mengajar di kelas ini. Nah, hal ini juga bisa dilakukan oleh Bapak, Ibu, atau yang berwenang saat mungkin mau supervisi pembelajaran secara daring. Ini juga bisa dilakukan cara tersebut. Selain sambil juga memantau cara apa namanya real pembelajaran yang dilakukan Bapak Ibu guru masing perangkat yang mereka gunakan. Seperti itu Bapak Ibu. Dan saya monggo Pak Agus. Untuk yang kita, guru pertama yang membuat kelas itu, itu suaranya putus Pak. Guru yang Pribon? Suaranya, oke, sudah sekarang. Yuk, monggo. Diulang, Pak. Ini
tadi yang membuat kelas 7B kan Aris Anissa. Nggih. Apakah yang bisa menambahkan atau guru yang telah ditambahkan juga bisa Hanya menambahkan Aris ke Anissa? dalam hanya Aris Anissa seperti Kalau- halnya admin. Oh gitu. Gini. Kalau nanti Bulis sudah menerima undangan saya, insya Allah Bulis juga bisa mengundang guru yang lainnya lagi. Oh. G. Gitu. Terima kasih. Sama-sama. Monggo Bapak Ibu yang lain. Kembali lagi sambil mengingatkan Bapak Ibu, kenapa saya membuat kelas ini dan baru kosong seperti ini, masih kosong seperti ini, karena saya sudah membuat kelas yang untuk pembelajaran saya pribadi di sekolahan kami, itu waktu saya belum mengenal akun belajar ID, jadi saya masih menggunakan akun Gmail saya. Nah, kemarin saat saya pelatihan belajar ID bersama Pak Upi, itu katanya bisa dialihkan ke belajar ID. Tapi saya sudah mencoba beberapa cara, salah satunya dengan cara saya pakai akun Gmail yang saya gunakan untuk pembelajaran, saya mengundang akun belajar ID saya sebagai guru, dan itu belum bisa berhasil. Jadi saya belum bisa bagaimana caranya supaya kelas yang kemarin sudah saya buat, sudah memiliki sekian banyak siswa anggotanya, kemudian beralih ke akun belajar ID saya. Nanti mungkin sambil saling share saja, mungkin ada teman-teman yang sudah bisa mengalihkan ke akun belajar ID, saya siap menerima ilmu tersebut untuk kita gunakan bersama-sama yang sudah punya classroom sebelum menggunakan akun belajar ID. Kalau yang memang belum buat classroom, saran saya langsung saja pakai akun belajar ID-nya. Biar nanti pengelolaan filenya tidak repot. Ya, nanti saya tampung pertanyaannya Bu Aris ya, Bu. Kemarin kan Pak Opi ceritanya bisa dialihkan, tapi masih belum bisa, Bu Yunita. Ya, nanti saya tampung pertanyaannya dengan disampaikan kepada masternya. Ya, nanti saya sampaikan ke Bapak Master ya. Nggih, terima kasih. Nggih, monggo yang lain. Kalau memang tidak ada yang mau dibahas lagi, kelihatannya dari saya cukupkan, nggih, Bu Yunita, nggih. Ya, monggo. Nggih, untuk Bapak Ibu yang lainnya. Lagi Bu, mohon maaf baru bisa gabung. Nggih, monggo. Mohon di screen lagi Bu, ini saya baru bisa muncul. Oh. Nanti hasil rekamannya ya Bu Yunita ya, ada ya? Ini saya baru muncul Bu, saya baru bisa gabung. Nggih Pak. Nggih Pak Mif. Nggih, matur nuwun sangat, ngapunten. Nggih, enggak apa-apa. Nanti untuk hasil rekamannya bisa Ini coba saya rekam Pak. Nanti coba hasil rekamannya bisa saya share. Ya, terima kasih. Matur nuwun. Nggih, sami-sami. Nanti gini, untuk teman-teman yang belum mencoba membuat classroom-nya, ketika nanti sudah mencoba membuat classroom-nya, bisa share kode kelasnya di grup yang dibuat Bu Yunita ya. Nanti bisa saling kita masuk sebagai siswanya. Intinya sambil saling belajar bagaimana sih cara pengelolaan kelasnya dan seterusnya. Oke, Nathan. Atau kalau memang sudah cukup dengan latihan kita hari ini tadi, jenengan sebagai siswa, dan saya mensimulasikan sebagai guru atau sebagai teacher-nya, dengan pengantar yang saya berikan ini, kalau memang sudah cukup, alhamdulillah nanti langsung bisa praktek untuk pembelajaran realnya. Nathan, Bapak Ibu. Dari saya, sekali lagi, banyak kurangnya saya mohon maaf.
apa yang tadi sudah kita pelajari. Semoga ada manfaatnya, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Terima kasih atas perhatiannya. Amin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paling lambat 30 menit. Mengingatkan kembali untuk Oke, monggo. Bapak Ibu jangan lupa untuk mengisi absensi ya. Absensinya yang kemarin itu baru sebagian mengisi dan masih ada kesalahan di tanggal, tolong kesalahan di tanggal diulangi lagi. Begitu juga dengan absensi yang hari ini. Nggih, matur nuwun. Oke, karena Bu Yunita sambil rapat makanya suaranya agak pelan, saya bantu memperkerasnya. Nggih. Nyuwun tulung Bapak Ibu yang kemarin juga mungkin belum mengisi daftar hadir, tolong link daftar hadir yang kemarin sudah di-share, diisi dengan tanggal 8 Mei. Dan untuk yang hari ini diisi dengan tanggal 22 Mei. Demikian tadi pengumuman yang disampaikan oleh Bu Yunita. Saya akhiri. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo bisa sambil langsung melanjutkan aktivitas masing-masing, bisa live dari grup atau dari Zoom ini. Terima kasih. Monggo. Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau izin live, nggih.